Shalom. Selamat bertemu kembali dengan kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Allah hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini untuk siap memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Mari sejenak bersama-sama kita merenungkan akan karya dan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan baik, pengorbanannya yang sempurna dalam kehidupan, menyelamatkan kehidupan kita semua. Dia membayar kita dengan darahnya yang mahal, menebus dari setiap dosa-dosa kita, dan kita boleh menjadi ciptaan yang baru, dan kita boleh layak di hadapan Tuhan untuk membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami mau bawa pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Dalam setiap hati kami terukir nama-Mu Tuhan, dan di mata-Mu terlukis wajah kami, bukan karena kekuatan kami, namun karena kemurahan-Mu. Di hatimu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat
berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian kebanyakan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini yang indah, di mana Engkau boleh pertemukan kami di tempat ini, rumah yang kudus. Kami sama-sama bersehati memuji muliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap hati kami pribadi, biarlah hati kami boleh tertuju kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah pada hari ini boleh memuliakan Engkau, memberikan hati kami yang sungguh-sungguh mau tertuju kepada Engkau. Akan firman yang akan kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati dan kehidupan kami, untuk kami melaksanakan dalam kami menjalani hari demi hari kehidupan kami di dunia ini. Kau memberkati setiap para pelayan altar, Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi mereka pribadi, dan biarlah pelayanan kami pada hari ini untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau memberkati kuasa Roh Kudus, manfaat kepada Tuhan, menyertai dia Bapa. Terima kasih, bahkan doa buat setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang perjalanan bahkan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang atau apapun. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dia mati bagiku dan dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia yang terbaik bagi kami.
Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala hal. Kuasanya dahsyat, menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Haleluya.
kita boleh naik di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan akan kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini boleh dibagikan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau masih belum ada pada pagi hari ini, saya undang seluruh kaum wanita boleh mengambil bagian ke depan, semua kaum wanita, untuk kita mempersembahkan pujian kita pada pagi hari ini. Kami persilakan seberapapun kita, seluruh kaum wanita yang merasa wanita, tidak hanya ibu-ibu, boleh maju ke depan, pemudi-pemudi juga boleh. Kita boleh memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Puji Tuhan, pujian yang sudah disampaikan seluruh kaum wanita yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan terima berkat firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh bejana kehidupan kita, telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bukan karena kebaikan kami, namun karena oleh kasih karuniamu dalam hidup kami. Sehingga Engkau melayakkan kami memanggil Engkau Bapa. Ketika kami mencari, kami mendapatkan. Ketika kami mengetuk, bagi kami pintu dibukakan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang
Benar Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang kekal, tak pernah Kau meninggalkan kami sedikit. Tidak bisa kami membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, selain kami melayani-Mu seumur hidup kami Bapa. Dan pada saat ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap benih kebenaran firman-Mu yang akan datang kepada kami ini dapat tertanam di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas benih itu dari kami, kami patahkan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya otoritas Tuhan yang ada di tempat ini. Kami siap menerima kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan meskipun cuaca sedang mendung, sedang hujan, tapi itu tidak membatasi kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun ada beberapa jemaat yang tidak bisa hadir, ya, namun kita tetap rindu untuk bersekutu dalam hadirat Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, di mana perjamuan kudus ini kita laksanakan setiap 1 bulan 1 kali, Bapak Ibu Saudara. Ya. 1 bulan 1 kali. Ini yang dianjurkan oleh gereja kita untuk mengadakan perjamuan kudus setiap 1 bulan 1 kali. Ada juga gereja-gereja yang mengadakan perjamuan kudus itu setiap minggu. Ya, ada juga setiap ibadah pasti ada perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu pun tidak salah. Ya, bahkan ada juga gereja-gereja yang mengadakan perjamuan kudus 6 bulan 1 kali. Ada yang mengadakan perjamuan kudus itu 1 tahun 1 kali. Ada juga, Bapak Ibu Saudara. Namun di tempat ini kita mengadakan setiap di awal minggu pertama, di awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Nah, hampir 99% gereja-gereja yang ada pasti mengadakan perjamuan kudus. Di mana perjamuan kudus ini sudah menjadi tradisi gereja sejak Yesus ya melaksanakan perjamuan kudus, dan itu dilaksanakan turun-temurun, Bapak Ibu Saudara, oleh bapak-bapak gereja hingga pada saat ini. Tidak peduli gereja apapun itu, mau gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja Protestan, gereja karismatik, ya, semuanya mengadakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Ya. Bahkan pada saat kita datang ke tempat ini, ada orang yang hanya datang beribadah, hanya mau mencari perjamuan kudus. Kalau tidak ada perjamuan kudus, tidak mau beribadah. Ya. Banyak orang-orang Kristen yang tidak memaknai secara benar tentang perjamuan kudus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi oleh sebab itu banyak di kota-kota yang besar itu diadakan setiap minggu. Agar apa? Agar pada saat ada perjamuan kudus jemaat banyak yang hadir. Sehingga mereka mengadakan perjamuan kudus setiap minggu. Bahkan setiap ibadah mereka melakukan perjamuan kudus. Karena tidak jemaat-jemaat atau anak-anak Tuhan tidak mengerti makna yang sebenarnya dari perjamuan kudus itu. Kalau kita hanya datang mencari perjamuan kudus, ya, mendapatkan seketul hosti atau roti dengan cawan, Bapak Ibu Saudara, itu kita bisa beli di luar mudah sekali. Namun bukan bendanya yang menjadi tujuan kita, tetapi makna sebenarnya dari perjamuan kudus itu. Kalau saudara-saudara kita gereja Katolik, ya, perjamuan kudus itu anggurnya benar-benar anggur, Bapak Ibu Saudara. Namun di gereja Protestan, ya, itu boleh selain anggur. Bahkan di keadaan-keadaan tertentu pun, ya, itu menggunakan air teh. Saya pernah mengikuti perjamuan kudus itu, kami menggunakan air teh dan nasi itu yang dipadatkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi nasi itu dipadatkan menjadi bulat-bulat. Itulah yang dibagi kepada jemaat. Pada saat saya lihat, kebetulan waktu itu gelasnya besar, ya, isinya kurang lebih 1/4 atau 1/3. Baru kali itu saya melihat perjamuan kudus gelasnya besar ini di pedalaman, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat. Jadi kita tidak terfokus kepada benda, roti, dan anggur itu. Ya. Banyak orang-orang mengatakan kalau bukan anggur asli, ya, itu tidak sah. Kalau bukan anggur yang berasal dari Israel, tidak sah.
Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang meracik sendiri anggur itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya dulu pernah belajar membuat anggur perjamuan kudus, di mana anggur itu kami pakai akan menghasilkan 1 jerigen 5 liter. Jadi 5 liter itu bahan bakunya 1 kilo anggur, 1 kilo gula, ya, dan 4 liter air. Dan itu akan difermentasi, Bapak Ibu Saudara. Nah, bahayanya jika ini terlalu lewat fermentasinya akan menghasilkan alkohol yang sangat tinggi. Ya. Jadi kami berunding dengan Bapak Gembala bagaimana kita buat sendiri anggur perjamuannya, atau kita beli, atau kita menggunakan yang lain. Ya. Akhirnya kami berunding dengan Bapak Gembala, kita gunakan yang instan saja. Jadi kami menggunakan Fanta, Bapak Ibu Saudara. Ya. Selain warnanya merah, itu lebih steril. Kalau kami harus membuat dengan sirup anggur, ya ada kemungkinan itu tidak steril, ya. Atau kami membuat anggur fermentasi sendiri, hasilnya pun ada kemungkinan tidak steril. Jadi kami berusaha bagaimana perjamuan kudus ini bisa sesteril mungkin. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan minuman yang berwarna merah yang disukai anak-anak, tidak mengandung alkohol dan sebagainya, yaitu menggunakan Fanta dan Hosky, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 22 mulai dari ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat ini, kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Penetapan perjamuan malam, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini." Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah bagaimana perjamuan kudus itu menjadi tradisi di dalam gereja-gereja. Pada saat Yesus katakan, "Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku." Sebelum Yesus ada, zaman dahulu kala, itu bangsa Israel sudah melakukan perjamuan kudus. Jadi pada saat mereka ada di Mesir pun, tradisi perjamuan kudus ini sudah menjadi bagian bangsa Israel. Pada saat Paskah, pada saat mereka akan menyembelih hewan, di situ mereka melakukan perjamuan makan. Ada roti dan anggur yang mereka bisa nikmati bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Hingga pada saat ini pun, kalau kita lihat di YouTube, ya, saya melihat di berita CNN dan sebagainya, pada saat perang yang ada di Timur Tengah, yang ada di Israel Palestina, saya melihat orang-orang Israel pun mereka melakukan perjamuan, ya. Tapi bukan perjamuan seperti yang kita lakukan. Kalau kita melakukan perjamuan, itu kita memperingati akan Yesus. Tapi yang mereka lakukan adalah tradisi Paskah itu sendiri. Karena mereka tidak mengakui yang adanya Yesus. Oleh sebab itu pada saat Paskah, mereka melakukan perjamuan. Di hari-hari yang lain tidak, Bapak Ibu Saudara. Mereka melakukan perjamuan ini. Mereka memecah-mecahkan roti.
Saya melihat roti tanpa ragi yang besar itu, ya. Roti tanpa ragi itu berarti tidak mengembang, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau roti pakai ragi itu mengembang, mereka tidak. Kalau kita menyaksikan tayangan di film-film Yesus, ya, mereka menggunakan roti yang lebar namun pipih karena tidak menggunakan ragi, ya. Inilah yang menjadi tradisi mereka. Lalu apa yang bisa kita maknai dari yang Yesus ajarkan kepada kita tentang perjamuan? Nah, di sini sangat jelas apa yang dia katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dikatakan aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Artinya Yesus juga tidak meninggalkan tradisi Yahudi, ya, untuk melakukan perjamuan bersama. Karena di dalam meja inilah mereka bisa berdiskusi, mereka bisa saling bersaksi, mereka bisa saling menguatkan yang ada di meja pada saat itu. Dan itu Yesus lakukan. Kalau orang membicarakan bisnis, Bapak Ibu Saudara, ya, kebanyakan orang membicarakan bisnis itu di restoran, di depan ada makanan dan sebagainya. Karena pada saat perut kita lapar, ya, itu pikiran kita tidak maksimal untuk kita dapat berpikir. Namun kalau perut kita kenyang, kita dapat berpikir dengan maksimal. Oleh sebab itu bapak-bapak, kalau dia pulang kerja lapar, dia pasti ngomel. Yang seharusnya istri ngomel, ini bapak-bapaknya ngomel. Kenapa? Karena lapar loh, Ibu Saudara. Ya. Jadi lapar ini ternyata membuat otak kita tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh sebab itu mereka melakukan perjamuan. Mereka berdiskusi di meja makan dan ini sudah terjadi dahulu kala. Ya. Jadi Yesus sangat rindu. Meskipun dia bertemu setiap hari dengan murid-muridnya, tapi dia rindu untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridnya, yaitu lengkap, Bapak Ibu Saudara. Semuanya ada di dalam satu meja. Inilah yang Yesus rindukan. Dan yang ke-16 di sana dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegelapan dalam kerajaan Allah. Nah, jadi makna yang pertama, di ayat yang ke-17, kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur. Jadi yang ke-17, Bapak Ibu Saudara. Lalu berkata, mengambil cawan mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Anggur perjamuan ini dilambangkan dengan darah Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus melakukan ini? Kenapa Yesus melakukan perjanjian darah dengan murid-muridnya? Karena memang di dalam kebenaran firman Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berjanji. Apa yang dijanjikan Allah, Bapak Ibu Saudara? Ya. Dia berjanji untuk menyertai kita, dia berjanji untuk menyembuhkan kita, dia berjanji untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, dia berjanji untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Itu adalah janji Allah yang digenapi hingga saat ini. Kalau kita lihat bangsa perjanjian, yaitu bangsa Israel, meskipun mereka meninggalkan Tuhan, meskipun mereka menyembah kepada berhala, tapi Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan mereka. Meskipun ada harga yang mahal yang harus mereka bayar pada saat mereka berpaling daripada Tuhan. Pada saat bangsa ini berpaling daripada Tuhan, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mereka meninggalkan Tuhan, meskipun Daud berzina, meskipun Salomo menyembah berhala, tapi Allah tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Berapa kali kita melihat bangsa ini diserahkan kepada bangsa-bangsa asing. Mereka mengalami penjajahan, mereka diasingkan ke negara-negara lain. Ada 12 suku Israel, pada saat ini hanya tinggal 2, Bapak Ibu Saudara. Yang lain sudah tercerai-berai entah kemana di seluruh penjuru dunia ini. Ya. Bahkan ada tafsiran yang sangat masuk akal dan sangat kuat, Bapak Ibu Saudara. Ini tafsiran, saya pernah baca sebuah buku.
salah satu bangsa Israel, salah satu suku bangsa Israel ya, yang sudah hilang itu ada di Indonesia. Ya. Adanya di mana Bapak Ibu Saudara? Ini menurut tafsiran Bapak Ibu Saudara ya, karena diurut berdasarkan silsilah dan sebagainya. Adanya di Sumatera. Jadi ada yang menganggap bahwa orang-orang Batak itu adalah salah satu suku dari suku bangsa Israel yang terhilang. Saya lihat artikelnya masuk akal juga, diurutkan dari sejarah-sejarahnya Bapak Ibu Saudara. Ya, itu banyak beredar di internet pun ada tentang artikel tersebut. Ya, menyebutkan bahwa salah satu suku di Indonesia itu adalah salah satu suku yang hilang dari bangsa Israel. Saya katakan luar biasa juga. Ya. Oleh sebab itu di Yerusalem, ya, bahasa kedua dari bahasa Indonesia yang dicatat di dalam doa Bapa kami yaitu bahasa Batak. Ya. Dan Alkitab berbahasa Batak itu adalah Alkitab yang diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya. Jadi tidak melalui terjemahan di dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan Alkitab bahasa Indonesia, itu diterjemahkan langsung, diterjemahkan melalui bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini adalah tafsiran-tafsiran. Jadi melalui perjamuan kudus, melalui cawan ini, kita diingatkan kembali bahwa kita terikat dengan perjanjian yang dilakukan Tuhan. Ada perjanjian-perjanjian. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, ya, tidak mungkin ada dua orang yang berjalan bersama-sama kalau mereka tidak memiliki perjanjian, tidak mengikat janji. Suami istri mereka hidup bersama-sama karena mereka mengikat janji Bapak Ibu Saudara. Ada janji yang diikat. Ya. Oleh sebab itu dalam pernikahan disebut janji suci. Disebut janji suci bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memisahkan melalui kematian. Itu janji suci Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Tuhan ingatkan kita setiap kali kita menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, agar kita mengingat bahwa Tuhan itu berjanji senantiasa menyertai kita. Banyak orang di luar sana meragukan kuasa Tuhan pada saat dia mengalami masalah, pada saat dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia merasa Tuhan ini meninggalkan saya. Padahal tidak Bapak Ibu Saudara. Sekotor-kotornya kita, seberdosa-berdosanya kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat saya pernah mengkhotbahkan ini Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengatakan, wah berarti enak ya jadi orang Kristen. Boleh berdosa, boleh berzina, boleh mabuk-mabukan, boleh melakukan dosa-dosa yang berat, dan Allah yang disembah tidak pernah meninggalkan dia. Saya katakan, iya, tidak pernah. Itulah enaknya menjadi orang Kristen. Tetapi Allah itu adalah Allah yang setia dan adil. Meskipun dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi ada harga yang harus kita bayar pada saat kita melakukan dosa. Ada harga yang harus dibayar. Oh, kita melihat dalam setiap kebenaran firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang meninggalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang jauh daripada Tuhan, ada harga yang harus mereka bayar. Daud, orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan, pada saat dia berzina, Tuhan izinkan dia kehilangan anaknya. Salomo, pada saat dia menyembah berhala, apa yang terjadi? Kerajaannya terbagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Petrus, pada saat dia menyangkal Yesus, apakah Yesus meninggalkan dia? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat pelayanan Petrus, betapa beratnya setiap tantangan-rintangan yang dia hadapi. Paulus, seorang pembunuh orang Kristen, pada saat dia bertobat, Tuhan ampuni dia. Iya, Tuhan ampuni. Tetapi dia harus membayar harga, berat harga yang harus dia bayar. Dia harus dirajam dengan batu hampir mati, diadili, mengalami kapal tenggelam, dipetuk ular, dipenjara, didera, dipukul di dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Dan itu berulang kali dia hadapi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan Paulus katakan, pada saat aku lemah, di situ aku kuat. Kita tahu Musa, bagaimana
Nabi Musa ini adalah nabi yang sangat dihargai. Musa dan Elia sangat dihargai di bangsa Israel. Bahkan kita pun mengenal bahwa dia adalah nabi besar. Pada saat dia memberontak kepada Tuhan, apakah Tuhan meninggalkan Musa? Tidak. Tetapi Tuhan memberikan konsekuensi. Dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Musa, Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa, pada saat mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang benar, yang jahat, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ada konsekuensi. Maka mereka terbuka, mereka melihat dirinya telanjang. Yang tadinya mereka diciptakan dengan tubuh keabadian, tiba-tiba mereka pada hari itu juga, di waktunya Tuhan, mereka mati. Ini adalah konsekuensi yang ditanggung jika kita berdosa. Namun melalui perjamuan kudus, kita diingatkan kembali. Kita mengikat janji dengan Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, paling tidak ada 600 lebih janji yang Tuhan ucapkan di dalam Alkitab. Dia janji mencukupkan, dia janji menyembuhkan, dia janji menyertai. Banyak janji-janji Allah yang terkadang kita lupa sebagai manusia. Oleh sebab itu dalam setiap perjamuan kudus kita diingatkan kembali bahwa Tuhan memiliki janji. Dan Tuhan yang berjanji, dia tidak akan mengingkari setiap janji-janjinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita membaca di ayat ke-19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama tentang anggur, poin yang kedua berbicara tentang roti. Pada saat Yesus katakan ini, dia tidak mengatakan pada saat engkau melakukannya, ingatlah pada saat kalian ada di Mesir. Tidak. Tapi yang Yesus katakan, ya, ini menjadi peringatan akan dia. Dia itu adalah dia Yesus sendiri, bukan memperingati Mesir. Karena perjamuan ini juga dilakukan di Mesir pada saat bangsa Israel ada di sana. Tidak. Yang Yesus katakan menjadi peringatan akan aku. Jadi seketul roti yang akan kita terima pada hari ini, itu melambangkan bagaimana dagingnya Yesus itu tercabik-cabik, Bapak Ibu Saudara. Tercabik-cabik. Dan itu untuk menebus setiap dosa kita. Film Yesus yang dikatakan hampir menyerupai aslinya, itu adalah film The Passion, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu bagaimana menceritakan hanya berfokus pada penyaliban Yesus. Dia tidak terfokus pada kelahiran meskipun ada dibahas, tapi dia lebih memfokuskan film itu kepada penyaliban. Kalau di situ saja kita melihat bagaimana menderitanya Yesus, apalagi aslinya. Dan banyak orang mengatakan bahwa penderitaan yang Yesus alami itu adalah penderitaan yang paling berat yang pernah dialami oleh manusia selama ada di dunia ini. Tidak pernah ada manusia yang mengalami penderitaan seperti penderitaan Yesus. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat bagaimana pada saat Yesus diserahkan, dia dipukuli, dia disidang, itu dari subuh, Bapak Ibu Saudara. Kemudian pada saat dia dicambuk, sebenarnya dia tidak harus melewati cambuk, Bapak Ibu. Orang yang memperoleh hukuman cambuk pada saat itu, setelah mereka dicambuk, mereka dilepaskan. Tidak boleh ada di salib. Orang yang mati di kayu salib, mereka tidak dicambuk. Jadi pada saat mereka disalib, itu langsung dibawa, Bapak Ibu Saudara, ke salib tanpa melalui cambuk. Kalau kita melihat, kalau kita membaca Alkitab, Herodes katakan kepada mereka, dia akan menderah, kemudian dia akan melepaskan orang ini.
Itu adalah rencana pertama. Nah, di dalam cambuk itu terdiri dari beberapa helai yang ujungnya itu ada, kalau saya lihat aslinya itu Bapak Ibu Saudara, digambar di museum, ya, itu di ujungnya ada besi yang mengandung duri-duri. Dan pada saat dicambuk, Yesus itu diikat di sebuah kayu besar, ya, seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi tangannya merangkul kayu besar. Kemudian dari belakang orang mencambuk mulai dari atas hingga ke bawah. 39 kali mereka mencambuk. Kemudian mereka berhenti dan mereka lanjutkan lagi. Pada saat dicambuk itulah dikatakan orang tidak bisa mengenal dia lagi. Tulang dagingnya sudah tercabik-cabik. Tulangnya mungkin sudah ada yang terlihat Bapak Ibu Saudara. Orang tidak mengenal. Itu meskipun dia dilepaskan, ya, kemungkinan terjadi infeksi yang sangat parah yang terjadi pada Yesus. Tapi setelah dia dicambuk dan darahnya banyak tercurah pada saat itu, warga Yerusalem meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia, bebaskan Barabas. Ini yang mereka teriakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu siapa itu Barabas? Barabas adalah seorang pahlawan yang dianggap pahlawan oleh orang-orang Yerusalem karena dia memberontak kepada Romawi. Dia menjadi orang dari golongan Selok. Dia adalah seorang penyamun. Jadi orang Romawi menyebut dia adalah seorang penyamun. Karena dia berusaha untuk mencuri dari orang-orang Romawi. Dan dia adalah pahlawan bagi bangsa Israel. Dan mereka katakan, salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Barabas juga orang berdosa bagus. Tapi kematian Yesus, dia juga melepaskan Barabas. Setelah dia dicambuk, dia dibawa untuk melewati tanah tanjakan yang terdiri dari batu-batu besar. Dan batu-batu besar itu tetap dipertahankan hingga pada saat ini di Yerusalem. Itulah yang dikatakan dengan Via Dolorosa Bapak Ibu Saudara. Memiliki panjang lebih daripada 3 kilo menuju ke Golgota, Bukit Tengkorak. Dan Yesus memikul salib pada saat itu. Berat Yesus itu sekitar 74 kilo beratnya. Berat yang ideal. Jadi banyak ahli-ahli yang mencari tahu kira-kira berapa beratnya Yesus. Beratnya itu kurang lebih 74 kilo. Dan salib yang dia pikul itu beratnya mencapai 130 kilo. Jadi ada yang mengatakan 150, ada yang mengatakan 100. Jadi kebanyakan orang mengambil tengahnya Bapak Ibu Saudara. 130 kilo beratnya. Artinya apa? Hampir 2 kali dari berat tubuh Yesus dia harus pikul itu untuk menuju Golgota. Dalam keadaan dia sudah tidak dikenali lagi sebagai manusia. Saya pernah melihat video orang dibakar hidup-hidup Bapak Ibu Saudara. Dulu ini banyak, waktu saya masih awal kuliah dulu, saya melihat di YouTube itu masih banyak video-video yang menampilkan video-video kekerasan. Namun sekarang itu sudah banyak disensor. Ya. Saya melihat sebuah video orang dibakar di tengah jalan hidup-hidup. Dia dituduh. Ya, saya tidak tahu apa kesalahannya, tapi dari deskripsi video tersebut dikatakan bahwa dia melakukan kristenisasi, seorang penginjil jalanan. Dia membagikan traktat-traktat Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang melihat tanpa alasan tiba-tiba dia ditendang, dia dipukul. Setelah dia dipukul, dia disiram dengan bensin. Itu ada videonya Bapak Ibu Saudara. Itu kami saksikan juga di sekolah Alkitab, diputar juga. Jadi kami di sekolah Alkitab itu
kasih tayangan-tayangan, ini loh resiko kalian kalau kalian menjadi penginjil, ini loh resiko kalian kalau kalian menjadi seorang pendeta. Bagaimana ada pendeta yang lehernya sudah hampir putus, kami diperlihatkan itu. Ada yang digantung, dalam kondisi digantung itu kami melihat video tersebut Bapak Ibu Saudara. Itu kami diperlihatkan. Kami tanya, masih mau menjadi seorang penginjil, masih mau menjadi seorang pendeta? Kami melihat, waduh, luar biasa penderitaannya. Yang saya paling ngeri melihat orang yang dibakar hidup-hidup. Dia berjalan dalam kondisi tubuhnya terbakar, rambutnya sudah hangus Bapak Ibu Saudara. Dia masih berjalan. Pada saat tubuhnya masih terbakar, dia ditendang. Hingga pada saat dia seperti orang bersujud, disitulah dia meninggal dunia. Sampai tidak kelihatan lagi wajahnya seperti apa. Luar biasa sekali. Kami diperlihatkan video-video tersebut. Mungkin yang Yesus alami, atau bukan mungkin Bapak Ibu Saudara, pasti yang Yesus alami itu jauh lebih berat daripada orang-orang ini alami. Sehingga dikatakan orang sudah tidak mengenal dia lagi. Dia harus berjalan tanpa menggunakan kasut, melewati batu-batu tajam yang ada di Yerusalem pada saat dia diarak hingga ke Bukit Golgota. Dia memikul 130 kilo beban. Berat Bapak Ibu Saudara. Pada saat dia terjatuh harus bangkit lagi. Di mana seharusnya dengan tubuh yang sudah hancur seperti itu, dia tidak mungkin sanggup untuk mengangkat beban itu. Sehingga pada saat Yesus sudah tidak sanggup, ada Simon dari Kirene yang membantu mengangkat salib itu Bapak Ibu Saudara. Seorang berkulit hitam dari Afrika, dia datang untuk membantu mengangkat salib itu. Pada saat Yesus sudah tidak sanggup lagi. Berat Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Pada saat kita menerima roti, kita diperingatkan bahwa ada daging yang tercabik. Karena kita sebagai manusia, sifat dasar kita adalah suka pelupa. Jangankan dengan hal-hal kecil. Kadang-kadang suami istri janji sucinya saja sering lupa Bapak Ibu Saudara. Apa yang dijanjikan pada saat pernikahan, apa yang dijanjikan pada saat pacaran, ya. Apa yang dijanjikan pada saat awal menikah. Kadang-kadang hal-hal ini pun kita lupakan. Apalagi kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa sangat jauh daripada Tuhan. Sehingga dengan ketul roti itu kita diingatkan kembali bahwa ada daging yang tercabik bagi kita. Ada darah yang tertumpahkan bagi kita. Agar kita diingatkan kembali bahwa kita sudah dibayar lunas dengan darah yang sangat mahal. Kita berharga di mata Tuhan. Banyak orang merasa dirinya tidak berharga. Banyak orang merasa bahwa dirinya dengan orang lain lebih superior daripada dirinya. Saya pernah mengalami tahap seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pada saat ada di sekolah, saya merasa, ya, kenapa saya dilahirkan sebagai orang Dayak? Karena pada saat sekolah sepertinya, ya, ini sepertinya mungkin perasaan saya saja Bapak Ibu Saudara. Di sekolah saya itu, di SMA yang di samping, pada saat itu kami yang orang-orang Dayak itu membuat satu kelompok. Kenapa? Karena kami sepertinya kami itu tidak diterima di kelompok yang lain. Sepertinya kami dikucilkan. Jadi kami membuat satu kelompok. Sampai saya merasa, kenapa ya saya dilahirkan menjadi orang Dayak? Tidak dilahirkan seperti teman-teman pendatang yang lain. Ya, mereka memiliki harta yang banyak dan sebagainya. Dan mohon maaf, waktu itu, waktu saya sekolah, yang paling banyak tidak naik kelas itu ya dari orang lokal di sini Bapak Ibu Saudara. Tidak naik kelas. Saya melihat kenapa? Apakah mungkin karena otak saya ini pas-pasan, ya, sampai prestasi pun pada saat awal SMA itu sangat jelek sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun di kelas 2 pernah mendapatkan peringkat kelas kedua, ya,
Tapi bukan di kelas unggulan. Saya merasa, kenapa Tuhan? Kenapa saya dilahirkan sebagai orang Dayak? Kenapa saya ada menjadi orang Kristen? Saya iri sama orang-orang. Saya merasa diri saya ini tidak berguna bagi saudara. Tapi itulah Tuhan. Dia mau kita mengingat. Dia mau kita sangat mengerti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan, batu-batu yang sudah tidak berharga lagi, itu yang Yesus ambil untuk menjadi batu penjuru. Setiap orang yang jatuh kepada batu itu, maka dia akan hancur. Semakin kita merasa diri kita tidak berharga, semakin Tuhan tertarik untuk memakai kita. Begitu banyak orang yang merasa dirinya tidak berharga, begitu banyak orang yang merasa dirinya sial setiap hari sial. Semakin kita rindu untuk dipakai Tuhan. Rata-rata hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa adalah orang-orang yang tidak dianggap sebelumnya. Tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang tidak dianggap sebelumnya. Siapa murid-murid Yesus sehingga mereka diangkat menjadi rasul? Ada pemungut cukai, golongan selot, hanya nelayan dan sebagainya. Kenapa Yesus tidak mengambil ahli Taurat untuk menjadi muridnya, Bapak Ibu Saudara? Semakin kita menganggap diri kita mampu, semakin kita menganggap diri kita bisa, semakin Tuhan tidak tertarik untuk memakai kita. Tapi semakin kita merasa diri kita tidak layak, semakin kita merasa diri kita tidak pantas, pada saat itulah Tuhan mau memakai kita. Kita ini adalah orang yang tidak benar, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita merasa diri kita tidak benar, tapi kita beroleh pembenaran yang berasal daripada Tuhan. Setiap bulan kita diingatkan, kita ini berharga di mata Tuhan. Setiap bulan kita diingatkan, Tuhan loh punya janji. Janji tidak akan meninggalkan. Tuhan berjanji akan menyembuhkan. Tuhan berjanji bahwa masa depan kita penuh damai sejahtera. Itu adalah janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tujuan kita melaksanakan perjamuan kudus setiap bulannya, agar kita diingatkan terus. Nah, sifat manusia adalah sifat pelupa. Jadi hal yang pertama, kita diingatkan bahwa kita diikat dengan perjanjian kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Jadi hal yang kedua, kita diingatkan kita sudah lunas dibayar, kita sudah lunas ditebus oleh Tuhan. Ya. Jadi kedua makna inilah yang menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah datang kepada kita, ya, itu dapat tertanam di tanah hati kita yang subur dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Kalau selama ini kita datang ke gereja hanya mencari perjamuan kudus, kalau kita datang ke gereja salah memaknai perjamuan itu, kita minta ampun kepada Tuhan. Ada orang yang menganggap perjamuan kudus ini seperti jimat. Dia ambil roti, dia ambil cawan, dia bawa pulang, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia lakukan? Dia ambil roti, dia celup di cawan, kemudian dioleskan di jerawatnya. Dia berharap dia akan sembuh tanpa dia memaknai sebenarnya apa makna perjamuan kudus. Ada juga yang mengambil perjamuan kudus, dia ikat di kain, dia taruh di depan pintu. Supaya apa? Dia berpikir kalau saya taruh perjamuan kudus, artinya Yesus ada di depan pintu. Santet tidak akan masuk, ilmu-ilmu hitam tidak akan masuk. Pemaknaannya salah, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak terfokus kepada bendanya, tapi kita terfokus kepada tujuan dan makna perjamuan itu. Percuma kita melakukan perjamuan setiap hari kalau kita tidak memaknai dengan benar apa makna sesungguhnya dari perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu, pada saat ini kita mau memaknai dengan sungguh perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan. Mungkin yang kita lakukan setiap kali awal bulan, Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama.
kita mau memaknai dengan benar. Jadi perjamuan kudus ini bukan hanya jimat, ya. Bukan bisa dibuat jimat, bukan bisa digunakan untuk kendaraan. Tidak. Kendaraan itu hanya benda mati. Nah, pernah juga kami melihat orang menggunakan perjamuan kudus itu dioles di mobilnya yang baru supaya tidak ada kecelakaan. Salah memaknai, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya yang didoakan, yang menerima perjamuan kudus itu adalah yang mengendarai kendaraan, agar Tuhan berikan dia hikmat, agar Roh Kudus senantiasa menyertai dia, damai sejahtera terus menjadi bagiannya. Kami undang pemain musik, singer, worship leader bisa maju ke depan. Kita akan menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Ada sapi. Kita akan segera menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Dan singer akan menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengingat kembali Tuhan sudah menolong kita di hari-hari yang lalu. Kita mau memaknai dengan sungguh perjamuan kudus yang sudah Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Turut kita minta ampun kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan yang pernah kita lakukan. Kita minta Tuhan untuk melayakkan kita menerima tubuh dan darah kepada saat itu. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa secara pribadi bagi Tuhan. Sama-sama
kami mengundang untuk membantu kami di depan. Dengan kasih Kristus, Bapak Mary dan Bapak Sutopo bisa membantu kami di depan. Menerima tubuh dan darahmu, kami diingatkan kembali bahwa kami sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kami berharga di mata Tuhan. Pada saat kami menerima tubuh dan darahmu, kami diingatkan bahwa Tuhan berjanji di dalam kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau berjanji akan memberkati kami, Engkau berjanji akan membuat kami menjadi besar, Engkau berjanji melangkah bersama-sama dengan kami, Tuhan. Itu yang kami pegang pada saat ini. Ampuni kami Bapa, mungkin ada dari antara kami yang pada saat ini belum memaknai dengan benar sebelumnya tentang perjamuan kudus. Namun pada saat ini kami memaknai dengan benar tentang perjamuan kudus yang sesungguhnya, Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan pada saat ini yang ingin mengintimidasi kami, merampas sukacita kami, membuat kami merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kami patahkan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah. Kami yakin penyakit kami disembuhkan, iman kami dikuatkan akan Engkau, pengharapan ada di dalam Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali nyanyikan pujian ini karena salib-Mu.
dalam setiap ketul roti yang sudah kita pegang, Bapak Ibu Saudara, terdapat ayat kebenaran firman Tuhan. Kita imani bahwa ini adalah suara Tuhan kepada kita secara pribadi. Apa yang menjadi ayat tertulis dalam setiap ketul roti kita baca, kita imani. Apakah ini ayat yang menguatkan? Apakah ini ayat yang meneguhkan? Apakah ayat ini ayat yang menegur setiap kita? Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas suara Tuhan yang datang kepada kami pada saat ini. Mari kita mengangkat roti di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang membeli cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Haleluya. 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 Oh, kau baik dalam kehidupan. Kau ada berjanji kepada kami. Yesus, Engkau juru bantu, Engkau kota perlindungan, Engkau tak pernah kau meninggalkan, tak pernah bersama. Dalam setiap tempat, Engkau Allah yang mengirim, Engkau Allah yang menguatkan. Hanya di dalam Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Salibmu ku hidup. Kami serahkan kepada worship leader.
Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Atas setiap dosa-dosa kami ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami Tuhan bersyukur. Oh terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang mahal tercurah bagi kami. Kami dikuduskan, kami disucikan, kami dipulihkan. Kami yang sakit kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami terima. Dengan iman Tuhan kami sudah dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Kami menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Oh Tuhan yang sudah menyatu dengan kami pada hari ini. Bahkan firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Biarlah selalu Tuhan memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Iman kami semakin diteguhkan. Pengharapan kami semakin diteguhkan. Tuhan kami semakin yakin dan percaya bahwa hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah terus pengurapan Roh Kudus mengalir bagi kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan syukur kami. Biarlah setiap persembahan kami ini Tuhan boleh naik di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, tinggallah persembahan kami Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan akan balas Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang memberi dengan sukacita. Kami tidak akan pernah berkekurangan, tapi kami terus diberkati dengan segala kelimpahan yang daripada Tuhan. Ini kami Tuhan, dan kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Nanti persembahan kita jalankan. Baik, sambil persembahan dijalankan dengan bangku-bangku yang ada, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan berkat anak cucu.
Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan duduk kembali Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta jemaat. Untuk sepanjang minggu ini belum ada kegiatan Bapak Ibu Saudara, karena mungkin akan dimulai di minggu-minggu depan karena masih belum terbentuk kepengurusan. Minggu depan hanya ibadah raya kembali di tempat ini jam 9 pagi dan jam 10 ibadah sekolah minggu. Untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara, ya untuk hasil rapat kemarin ada beberapa perubahan ya, untuk kita memberikan persembahan, kantong persembahan yang biasanya kita bawa ke depan selama COVID ya, kita sekarang membawa kembali dijalankan ke bangku-bangku. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh mengisi di bangku yang ada Bapak Ibu Saudara. Dan untuk hari besar dan juga pembangunan nanti boleh dibawa, Bapak Ibu Saudara boleh bawa ke depan ya. Setelah persembahan dijalankan, boleh Bapak Ibu Saudara kembali maju ke depan untuk mengisi jika ada berkat Tuhan, boleh mengisi berkat Tuhan lewat pembangunan juga hari besar ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin itu saja yang kami perlu sampaikan. Mungkin karena tidak ada beberapa yang tidak hadir dalam hasil rapat kami, dan untuk ibadah belum ada kesepakatan lagi ke depannya. Mungkin nanti minggu depan kami akan beritahukan baik via WA ataupun pengumuman kembali. Mungkin ada lagi yang kami lewatkan. Bapak Ibu Saudara, dalam minggu ini kami akan memperbaharui data jemaat. Akan kami sharekan link untuk Google Form. Jadi nanti tolong Bapak Ibu Saudara isikan itu per individu ya, untuk kita bisa mendata ulang jemaat yang ada. Jadi jika Bapak Ibu Saudara agak kesulitan untuk bisa mengisi Google Form, kami juga minggu depan akan menyediakan formulir dalam bentuk kertas yang bisa diisi. Ya, mungkin ada yang agak kesulitan menggunakan Google Form Bapak Ibu Saudara. Jadi itu nanti akan diisi sebagai database yang baru bagi gereja kita, dan itu juga akan kita laporkan nanti kepada Dimas Kristen, karena setiap tahun Dimas Kristen itu membutuhkan data. Jadi kami selalu menggunakan data yang dari tahun kemarin, dan tahun ini kita akan mendata ulang. Jadi itu yang kami mohonkan kepada kita. Jadi pada saat kami bagikan itu di grup jemaat ataupun kami kirimkan secara pribadi kepada Bapak Ibu Saudara, kami harapkan bisa diisi dalam minggu ini. Jadi jika ada anaknya yang masih kecil, itu bisa diwakilkan untuk diisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti di situ ada tanggal lahir, ya, kemudian ada golongan darah. Jadi pada saat ada jemaat-jemaat yang membutuhkan golongan darah, kami tahu, oh jemaat ini yang memiliki golongan darah B, A, dan sebagainya. Kami bisa menghubungi ya, untuk kita bisa saling melengkapi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini dapat kami sampaikan dan kami kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tidak lupa juga kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Dan kerinduan kami, kita boleh kembali lagi datang di tempat ini bersama dengan kami, keluarga hambanya dan jemaat GPDI Philadelphia. Kita bersama-sama untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian warta jemaat yang boleh kami sampaikan pada hari ini, kiranya dapat menjadi perhatian kita semua. Kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
karya terbesar dalam hidup kami, pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah kami yang diberkati Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk semua kami jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari tempat-Mu yang maha tinggi. Mungkin pada saat ini ada mengalami gangguan kesehatan, sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sudah sembuhkan secara sempurna. Jika pada saat ini ada dalam pergumulan, Tuhan berikan kami lutut yang kuat untuk kami terus berdoa kepada Tuhan. Untuk kami senantiasa berharap setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan jemaat-jemaat, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, selama itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan jadikan semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berkati pendidikan anak-anak kami Bapak, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dalam masa tumbuh kembang mereka, jadikan mereka anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Anak-anak yang berprestasi, generasi perkasa, menjadi kebanggaan bagi orang tua, tapi menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Tuhan limpahkan mereka dengan hikmat, dengan bakat, dengan talenta, karakter Roh Kudus Kristus melekat kepada mereka Bapak, sehingga masa depan indah gilang gemilang menjadi bagian. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, mungkin dikarenakan cuaca ataupun mungkin ada dalam perjalanan pada saat ini dari rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka. Suatu kerinduan kami dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk pembangunan yang sedang kami hadapi. Tuhan tolong, tahun ini adalah tahun pembangunan bagi kami. Kami yang tidak percaya, tahun ini Tuhan sudah sediakan bangunan yang baru yang layak kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian di dalam pembangunan ini, baik itu panitia, baik itu donatur, baik siapapun yang mengambil bagian, Tuhan balas memberkati sesuai dengan janji kelimpahan Bapa. Setiap program kerja yang sudah kami bahas, biar itu dapat terlaksana, kami akan mendatang ulang kembali jemaat di tempat ini, agar kami dapat melakukan pelayanan lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. Rencana pemuda untuk mengadakan Paskah, Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka Bapak. Maka rencana juga mereka akan menghadiri kegiatan Jambore Nasional di Sulawesi Utara. Tuhan juga akan mencukupkan sehingga mereka dapat bertemu dengan rekan-rekan pelayanan, rekan-rekan anak-anak Tuhan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi Bapak Gembala yang ada di Pesok pada saat ini, menjaga kesehatannya, berikan umur yang panjang,
berikan hikmat untuk dapat mengembalakan sementara pelayanan yang ada di desa Pesong. Hingga Tuhan kirimkan hamba Tuhan yang akan menggantikan pelayanan yang ada di desa Pesong. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong bangsa ini. Tahun ini kami akan memilih pemimpin bangsa ini, Bapak. Siapapun nanti yang Tuhan pilih, itu adalah yang benar-benar terbaik bagi Tuhan, bagi bangsa ini. Berkati provinsi kami Kalimantan Utara, berkati Kabupaten Bulungan, berkati kota kami Tanjung Selatan, berkati gereja kami, gereja Pentekosta Indonesia, berkati sanak keluarga besar kami di mana pun berada. Supaya Tuhan memberkati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkatkan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus terus menjadi bagian kami saat ini, besok, dan sampai seterusnya hingga Tuhan datang pada kalian kedua di hari Maranatha. Berikan kami semua hati hamba, karena kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada siang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.